Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai materi termodinamika, di mana kita akan membahas pada bab 1 ini berkaitan dengan pengantar termodinamika, di mana diharapkan mahasiswa memahami definisi, memahami sistem lingkungan dan interaksi antar sistem, dan juga memahami beberapa besaran termodinamika seperti volume spesifik, tekanan, temperatur, dan metode pengukurannya. Baik, dari definisi sebetulnya bisa kita pahami di sana ada dua kata, yaitu termo dan dinamika. Di mana berasal dari kata term yang artinya panas, dan dinamika dari kata dinamis yang berarti gaya atau gerak dari bahasa Yunani. Nah, konsep termodinamika sebetulnya sudah lama dikenal oleh manusia atau oleh ilmuwan beberapa abad yang lalu, dan dimana secara formal itu sudah mulai dijadikan materi pelajaran, yaitu sekitar awal abad 19. Nah, ciri dari besaran yang termasuk dalam konsep termodinamika itu adalah adanya variabel tekanan, volume, dan temperatur. Nah, di sini sebetulnya pemanfaatan atau ilmu termodinamika ini banyak dikembangkan dari kalangan ilmuwan fisika ataupun ilmuwan kimia, di mana mereka mempelajari sifat-sifat bahan berdasarkan prinsip termodinamika. Nah, sedangkan seorang engineer atau teknisi umumnya adalah mempelajari sistem dan interaksi dengan lingkungannya menurut konsep termodinamika. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi dari termodinamika seperti turbin, kompresor, pembakaran, dan sebagainya. Nah, dalam membahas konsep termodinamika di dalam suatu kasus tertentu, biasanya kita definisikan adalah adanya sebuah sistem, di mana sistem ini adalah sesuatu yang memang kita amati atau pelajari. Ini bisa yang paling sederhana sampai yang sangat kompleks, dari mulai suatu kasus misalkan aliran zat cair di dalam suatu nozzle, itu yang paling sederhana, sampai ke kita berbicara sistem berupa sebuah pabrik pupuk misalkan, seperti itu. Nah, di luar sistem yang kita amati disebut dengan lingkungan, dan selalu ada terinteraksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, di sana ada batas yang menyatakan batas antara lingkungan dan sistem, seperti itu. Oke, kita berbicara sistem itu ada dua jenis, yaitu sistem tertutup atau kontrol massa, dan sistem terbuka atau kontrol volume. Nah, kalau kita berbicara sistem tertutup, di sana adalah sistem di mana tidak ada aliran massa yang mengalir dari sistem ataupun masuk ke dalam sistem, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang lebih khusus lagi, yaitu sistem terisolasi, di mana di sana tidak hanya materi tetapi juga energi tidak dapat mengalir ke dalam atau keluar sistem. Nah, sedangkan sistem yang kedua, sistem terbuka, itu adalah sistem di mana di sana ada aliran massa selain adanya aliran energi, dan ini umumnya adalah mempunyai volume yang tetap. Nah, kemudian dari aspek sistem yang diamati ada yang namanya termodinamika makroskopik. Jadi di sana adalah kita berbicara sistem dalam ruang lingkup di sekitar kita, jadi makro ya, seperti yang kita amati, atau juga dalam skala mikroskopik seperti itu, dan ini umumnya adalah disebut termodinamika statistik. Nah, mungkin termodinamika statistik ini umumnya adalah baru berkembang sejak berkembangnya fisika modern, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan parameter fisis itu, atau disebut juga sifat,
ya, seperti massa, volume, energi, tekanan, temperatur dan pun yang lain. Itu dipisahkan ada dua, yaitu sifat ekstensif, yaitu di mana kuantitas dari sifat tersebut merupakan penjumlahan dari sistem yang lain seperti massa, volume, energi. Jadi kalau kita berbicara massa, kalau kita sistemnya kita pisahkan, maka jumlah massa pun akan berbeda. Nah, sedangkan kedua adalah sistem intensif, artinya bagian atau berapapun bagian di dalam sistem yang kita ukur itu merepresentasikan dari sistem tersebut seperti temperatur ataupun tekanan. Kemudian keadaan itu adalah kondisi sistem yang dapat ditentukan oleh sifatnya. Sedangkan proses adalah perubahan dari keadaan yang satu ke keadaan berikutnya. Satu siklus termodik adalah satu proses di mana selalu berlaku dari awal kembali lagi ke awal, ke titik semula begitu. Nah, keadaan akan disebut keadaan tunak atau keadaan steady atau steady state. Itu adalah kondisi di mana tidak ada satupun sifat dalam sistem itu yang berubah terhadap waktu. Oke, sekarang berkaitan dengan definisi yang lain adalah ada namanya fase. Itu fase menggambarkan sejumlah materi yang homogen dalam komposisi kimia dan sifat atau struktur fisiknya. Seperti misalkan fase cair, berarti di sana adalah air yang homogen dan di sana semua adalah dalam kondisi cair. Strukturnya atau komposisi kimianya pasti selalu sama. Kemudian keadaan kesetimbangan dalam termodinamika artinya adalah kesetimbangan menurut baik mekanis, panas, fase ataupun kimia. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa besaran yang berkaitan dengan atau yang sering kita amati atau kita ukur di dalam termodinamika berkaitan besaran massa, panjang waktu dan gaya. Sekiranya ini sudah dipahami pada mata kuliah fisika. Oke, nah di sini adalah ada satu besaran yang mungkin selama ini sedikit berbeda dibanding dengan besaran-besaran yang sudah dipelajari, yaitu yang disebut dengan volume spesifik, di mana itu menyatakan perbandingan antara volume dibagi dengan massa atau kebalikan dari kerapatan atau densitas. Nah, sedangkan ada lagi yaitu istilahnya volume per kilomol. Itu merupakan ilustrasi dari volume spesifik dikali dengan berat molekulnya dalam kilogram per kilomol. Oke, nah kemudian besaran yang lain yang umumnya adalah berperan atau sangat berperan dalam termodinamika adalah yang disebut dengan tekanan. Tekanan definisikan secara sudah dipahami adalah gaya persatuan luas, di mana satuannya adalah dalam satuan SI adalah Pascal. Tetapi sering juga dinyatakan dalam bar, di mana besarnya adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Atau ada juga besaran 1 atmosfer, itu besarnya 1,01325 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Oke, saya kira dalam kuliah ini kita banyak membahas dalam satuan SI, tidak dalam satuan Inggris, sehingga satuan lib ataupun foot itu tidak dibahas. Kemudian tekanan itu yang terukur itu adalah sama dengan tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer. Nah, di sini sebagai ilustrasi, ini misalkan adalah sebuah gas di dalam wadah tertentu. Nah, misalkan kita ingin mengetahui berapakah tekanannya, ini adalah suatu alat ukur tekanan, di mana ketinggian ini mencirikan besarnya tekanan yang ada di dalam sistem ini, di mana tekanan gas yang di sini itu merupakan penjumlahan dari yaitu tekanan yang diberikan di sini, yaitu tekanan atmosfer ditambah dengan adanya perubahan ketinggian di sini.
seperti itu. Nah, kemudian konsep temperatur itu sebetulnya adalah sering dipahami sebagai hukum termodinamika ke-0, yaitu jika dua benda berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga-tiganya itu berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Kesetimbangan termal maksudnya adalah tidak ada lagi aliran panas dari benda yang satu ke yang lain, dikatakan setimbang di sana. Nah, salah satu cara mengetahui besarnya temperatur dari suatu zat itu adalah adanya sifat yang disebut termometrik, di mana bahan tertentu atau sifat fisik tertentu itu terjadi perubahan karena adanya perubahan temperatur. Nah, ini adalah skala temperatur. Jadi ada skala Kelvin, ada skala Celsius, dan ada skala Fahrenheit, dan juga ada skala Rankine. Nah, ini adalah ilustrasinya bahwa untuk penentuan temperatur 0 derajat itu dicirikan oleh adanya titik triple air, di mana titik triple air terjadi pada saat 273,16 Kelvin, dan ini dinyatakan sebagai 0 derajat Celcius begitu. Nah, dari sana kita lihat ini adalah persamaan kaitannya temperatur dalam Kelvin dengan temperatur dalam derajat Celcius, di mana temperatur Kelvin sama dengan temperatur Celcius ditambah nilai 273,15. Nah, kalau Rankine itu adalah perbandingannya temperatur dalam Rankine itu sama dengan 1,8 dari temperatur dalam Celcius. Dan ini adalah temperatur Fahrenheit itu sama dengan 1,8 temperatur dalam derajat Celcius ditambah 32.